أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala: inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hanya dengan taufik-Nya lah kita mampu berada dalam ketaatan. Hanya dengan taufik-Nya lah kita mampu melaksanakan perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangan-larangannya. Dan tentu saja kita senantiasa memohon taufik kepada Allah Ta'ala agar dimudahkan segala urusan kita, segala hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita, baik yang mahdoh ataupun ghairah. Hadirin jamaah rahimahullah, sebagaimana kita pahami dan maklum bersama bahwa Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini, termasuk kita semua sebagai hamba-hambanya, itu dengan rahmat dan rahimnya Allah. Saya yakin tidak ada di antara kita seorang pun di antara kita yang pernah meminta kepada Allah untuk hidup di dunia ini. Kita tidak pernah meminta untuk hidup di muka bumi ini. Kita tidak pernah meminta kepada Allah Ta'ala untuk diberi nyawa sehingga bisa berjalan melakoni kehidupan di muka bumi ini. Tetapi Allah takdirkan kita diberi nyawa, diberi nafas hidup dikarenakan rahman dan rahimnya Allah. Yang harus kita sadari betul bahwa kita seorang mukmin, orang yang mengaku beriman, meyakini akan adanya Allah dan hari akhir, adalah ketika Allah takdirkan sesuatu, maka itu adalah takdir Allah yang terbaik. Takdir yang berada dalam rahman dan rahimnya Allah. Sehingga dengan kata lain, kita yang asalnya tidak ada apa-apa, Allah jadikan ada. Kita yang asalnya tidak ada dipandang apa-apa, Allah jadikan kita ada dan berpotensi untuk dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpotensi menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang dimuliakan baik di dunia ataupun di akhirat. Maka sejatinya seorang mukmin, seorang muslim, ketika menyadari betul bahwa dirinya wujud ada di muka bumi ini, adalah kata syukur yang keluar dari lisan dan hatinya. Karena Allah ciptakan dirinya, Allah beri peluang dia untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kita tahu bahwa rahmat Allah Ta'ala begitu luas, sehingga Allah Ta'ala mengatakan, wa inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku ini meliputi segala sesuatu. Maka
Seorang muslim harus sadar, hidupnya di dunia ini hanyalah berusaha untuk melayakkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha hidupnya ini mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kan asalnya dia tidak ada apa-apa. Dia menjadi sesuatu yang ada, wujud dan berpotensi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini satu karunia yang sama. Maka dalam kesempatan kali ini Khatib ingin menyinggung sedikit tentang hal bagaimana kita tahu bahwa Allah Ta'ala meridhoi kehidupan kita. Sudah berapa lama kita hidup di dunia ini? Sudahkah kita merenung kalau kehidupan selama ini yang kita jalani diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah kehidupan kita selama ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka ada beberapa kriteria ataupun ciri sebagai mukmin yang meyakini betul bahwa Allah menciptakan kita dengan sayangnya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan cintanya. Maka kita juga ingin membalas cinta Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri seorang hamba dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril." Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka dia akan menyeru, memanggil Jibril. Kemudian mengatakan, "Innallaha yuhibbu fulan." Bahwa sesungguhnya Allah mencintai seorang fulan. Fa yuhibbu Jibril, maka pasti Jibril pun akan mencintai fulan itu. Fa yunadi Jibril fi ahli sama, maka Jibril pun akan menyeru kepada penduduk langit dan mengatakan, "Innallaha yuhibbu fulan fahibbuhu." Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai si fulan, seorang hamba ini. Fahibbuhu, maka cintailah dia. Wa yuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit pun mencintainya. Tsumma yudha'u lahu al-qabul fil ardh. Kemudian si hamba ini, si fulan yang dicintai Allah, diletakkan di dunia dengan penuh penerimaan. Dengan kata lain, di antara ciri seorang hamba dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah dia diterima di muka bumi ini. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari. Kemudian yang kedua, di antara ciri Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya adalah faqihan fiddin. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ahmad mengatakan, "Innallaha azza wa jalla yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib." Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia ini kepada orang yang dia cintai dan dia tidak cintai. Wala yu'ti din illa liman ahab. Dan dia, Allah Ta'ala, tidak akan memberikan agama ini kecuali bagi orang yang dia cintai. Faman a'tahu din faqad ahabbahu. Maka barang siapa yang Allah telah berikan kepadanya agamanya, agama Islam ini, faqad ahabbahu, maka Allah telah mencintainya. Dengan kata lain, seorang hamba yang dia diberi hidayah Allah SWT untuk mau mempelajari agamanya, mau memahami agamanya, mau mencintai dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya, maka ini di antara ciri Allah mencintai hamba tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara ciri Allah Ta'ala mencintai hambanya juga sebagaimana riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari, insyaallah sahih. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sami'u alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yaduhu alladhi yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahum wa la in ista'adanni la u'idannahum." Ciri yang ketiga, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apabila aku mencintai seorang hamba,
Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, kuntu sami'un alladhi yasma'u bihi, maka pendengarannya adalah pendengaran. Pendengaran hamba itu adalah pendengaran. Wa basaru alladhi yabsiru bihi, dan penglihatan hamba itu adalah penglihatanku. Dan tangan hamba itu adalah tanganku. Dan kakinya ketika dia berjalan itu adalah kaki. Dengan kata lain, seorang hamba ini hanya berusaha beramal, melihat, mendengar, berjalan, berbuat, semua hanya mengharap ridha Allah Ta'ala. Wala in sa'alani la'utiyanahu, dan jika dia meminta kepadaku, pasti aku akan beri, pasti aku akan ijabah. Wala in ista'adannani, dan apabila dia meminta perlindunganmu, la'uidzannahu, maka pasti aku akan beri perlindunganmu. Dengan kata lain, bahwa di antara ciri Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba adalah hamba itu melakukan segala hal, sesuatunya selalu mengharap kepada Allah Ta'ala, dan apabila dia meminta kepada Allah Ta'ala, maka pasti akan dijawab. Dan apabila dia meminta perlindungan Allah, pasti Allah akan berikan. Barakallahu li wa lakum. Hamdan syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja bab mahabbatullah, cinta kepada Allah, ada satu tingkatan yang tinggi. Ketika seorang hamba dia berusaha meraih cinta Allah, meraih ridha Allah Ta'ala, maka amal ibadah, amal soleh, perbuatan baik yang dia lakukan senantiasa dia niatkan hanya untuk mengharap ridha Allah Ta'ala. Ada dua ciri lagi yang barangkali yang khatib ingin sampaikan, yang barangkali menjadi renungan kita besar. Sejauh mana kita hidup? Apakah kita memang dicintai, dilirik, dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah barangkali diabaikan auzubillahi dzalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ciri yang keempat, di antara ciri Allah Ta'ala mencintai seorang hamba adalah Allah akan menguji, memberi cobaan kepada hamba itu. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna i'dhamil jaza ma'a i'dhamil bala, sesungguhnya besar balasan yang Allah berikan itu sebanding dengan ujian yang menimpa atau ujian yang diberikan. Wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, seorang hamba, ibtalahum, maka Allah Ta'ala akan mengujinya, akan menguji mereka. Barangkali ini yang berbeda, kecintaan Allah terhadap makhluk dengan kecintaan makhluk terhadap makhluk yang lain. Kecintaan seorang ayah misalkan, seorang ibu terhadap anaknya, ataupun saudaranya, kerabatnya, tetangganya, selalu mengharapkan kalau dia cinta aman-aman saja, baik-baik saja, sejahtera, tidak sakit sedikit pun, tidak ada musibah ataupun apapun yang menimpa keburukan padanya. Tetapi ingat, ketika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, ibtalahu, Allah pasti akan mengujinya, Allah akan berikan cobaan. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, siapakah yang paling berat ujiannya di muka bumi ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-anbiya, mereka adalah para nabi, mereka lah yang paling berat ujiannya. Kalau kita merenung bersama, siapakah para nabi? Tentukah para nabi adalah mereka manusia-manusia terbaik pilihan Allah, orang-orang yang dicintai Allah, tetapi mereka adalah orang-orang yang justru paling berat cobaannya, paling berat ujiannya. Kemudian para sahabat bertanya lagi, lalu setelah para nabi siapa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, as-salihun, mereka yang akan mendapat ujian dari Allah karena cinta Allah kepadanya, itu adalah orang-orang yang saleh.
Maka ini menjadi renungan kita bersama bahwa kita umat Muhammad SAW yang mengaku soleh, yang mengaku banyak amalnya, apakah kita juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataukah tidak? Ataukah hidup ini terasa aman-aman saja, baik-baik saja? Barangkali ini menjadi renungan kita bersama bahwa kecintaan Allah terhadap seorang hamba pasti Allah akan uji. Faman radiya falahu ridha wa man sukhita falahu sukh. Maka barang siapa ridha dengan ujian, cobaan yang Allah berikan kepada hamba itu, maka falahu ridha, maka Allah akan berikan keridhaan. Wa man sukhita falahu sukh. Maka barang siapa yang marah, dia tidak terima atas ujian cobaan yang diterimanya, falahu sukh, maka dia akan mendapatkan hanyalah kemarahan belaka. Ini menunjukkan bahwa bagaimana ciri seorang hamba dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, di antara ciri seorang hamba dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah akan bukakan pintu hidayah kepadanya untuk beramal saleh sebelum Allah cabut dia untuk kembali kepadanya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Hakim dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Idza arada Allah bi'abdin khairan," apabila Allah menghendaki terhadap seorang hamba khairan, kebaikan, "ista'malahu qabla mautih," maka Allah akan ista'malahu, menggunakannya qabla mautih, sebelum dia mati. Fasala rajul minal qaum, "Fama ista'malahu?" Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ista'malahu?" Ista'malahu artinya menggunakannya. Apa yang dimaksud dengan menggunakannya? Allah menggunakannya. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Yahdihi Allah tabaraka wa ta'ala ila al-amal as-salih qabla mautih." Allah memberikan pintu hidayah kepadanya, pada seorang hamba itu, untuk beramal saleh qabla mautih, sebelum dia meninggal. Tsumma yaqbidu alaih, kemudian dia cabut, diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, jika ada seorang hamba yang dibukakan hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi hidayah Allah Ta'ala untuk senantiasa menebar kebaikan, untuk senantiasa beramal saleh, untuk senantiasa membantu orang lain, beribadah, maka sebelum dia meninggal, maka ini diantara ciri Allah Ta'ala mencintai hamba itu. Ketika sudah cukup amalnya, maka Allah akan cabut untuk pulang kembali padanya. Barangkali kita yang masih hidup belum cukup amal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barangkali orang-orang yang lebih dulu pulang kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang sudah cukup amalnya sehingga Allah cabut. Dan itulah di antara ciri bagaimana Allah mencintai hamba-hambanya. Mudah-mudahan kesempatan yang singkat kali ini menjadi renungan kita bersama untuk senantiasa berusaha mempersembahkan amal kita hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melatih hati kita untuk menjadi orang-orang yang ikhlas, melatih jawarih kita atau tubuh kita untuk senantiasa beramal baik, beramal soleh, berbuat kebaikan dan menemar kebaikan kemana-mana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah penutup amal kami yang terakhir merupakan penutup amal yang terbaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah umur-umur kami yang terakhir, penghujung umur kami merupakan umur-umur yang terbaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hari-hari kami yang terakhir, penutup hari-hari kami, ya Allah, menjadi hari-hari yang terbaik ketika Engkau memanggil kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.